Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi, pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama ini saya menganggap bahwa murid adalah gelas kosong yang harus diisi dengan berbagai macam muatan pelajaran. Murid diharapkan menguasai materi pelajaran tersebut, lalu mengikuti ujian dan mendapatkan nilai yang tinggi. Sebagai guru, saya belum memahami bagaimana bentuk gelas tersebut, berapa banyak kapasitas tampungnya, apa bahan dasar gelas itu, yang tentunya masing-masing mempunyai kekuatan dan daya tahan yang berbeda-beda. Saya selalu memandang bahwa murid adalah objek bagi saya, memberi materi sesuai target capaian kurikulum, memberikan tugas untuk dikerjakan sesuai waktu, melakukan penilaian ataupun ulangan, di mana siswa harus memperoleh nilai ketuntasan minimal. Saya masih terlalu mendominasi dalam proses pembelajaran. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran KHD, ternyata banyak yang harus saya rubah. Yang pertama, pendidikan harus memerdekakan, yaitu pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Yang kedua, pendidikan harus berpihak pada murid, di mana pendidikan harus mengedepankan proses yang berupaya untuk menciptakan anak-anak yang mampu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga adalah menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan zaman, membekali murid dengan keterampilan abad 21 dengan mengimplementasikan aspek sosiokultural murid di Indonesia yang beragam, di mana kearifan lokal sosial budaya Indonesia tersebut harus dijadikan sarana menebalkan laku murid agar berbudi pekerti dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah memposisikan murid sebagai subjek pembelajaran. Merekalah yang seharusnya memegang kendali pembelajaran. Kita harus bisa dan mau menghamba pada murid dengan segala ketulusan hati, memberikan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan murid, memberikan alternatif model-model pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki murid, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan ide dan gagasan mengenai bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan. Ibu dan Bapak Guru, berikutnya yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, mencoba mengidentifikasikan karakteristik murid, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, bakat atau minatnya, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Yang kedua, berusaha merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, merdeka, menggunakan berbagai model, metode, dan media pembelajaran. Yang ketiga, berusaha menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dan yang keempat, berusaha mengambil berbagai macam posisi di hadapan siswa, baik sebagai role model, sebagai fasilitator, sebagai motivator, atau bahkan sebagai inspirator bagi murid-murid. Sebagai penutup dan untuk menyemangati kita semua sebagai guru, marilah kita selalu mengajar untuk mencari makna, bukan untuk mencari makan. Mengajarlah dengan penuh kesungguhan dan penuh keikhlasan. Teruslah belajar karena profesi kita adalah pengajar. Jika kita berhenti belajar, maka berhentilah mengajar. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru.